Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini bertemu dengan Ustazah Yunita, kita akan mempelajari matematika di kelas 7 semester 1 dengan materi pokok bilangan. Nah, untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, marilah kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, ada begitu banyak materi tentang bilangan yang tersebut di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, salah satunya terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat ke-12. Ayat ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi kita semua untuk mau dan mengetahui mempelajari tentang bilangan maupun perhitungan melalui berbagai fenomena alam yang terjadi sehari-hari maupun hal-hal yang berkaitan dengan sekeliling kita. Adapun materi bilangan bulat yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, pengertian bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat adik sakit, ibu mengukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Nah, ternyata suhu badan adik yang sedang sakit mencapai 37 derajat Celcius di atas angka 0 derajat Celcius. Maka dapat ditulis dengan 37 derajat Celcius. Pada ilustrasi yang kedua, suhu udara di kawasan Dieng mencapai 0 derajat Celcius. Maka dapat ditulis 0 derajat Celcius. Nah, pada ilustrasi ketiga, suhu udara di Eropa saat musim dingin mencapai 40 derajat Celcius di bawah angka 0 derajat Celcius, atau dapat ditulis negatif 40 derajat Celcius. Dari ketiga ilustrasi tersebut, mari kita pahami. Nah, apabila ketiga ilustrasi tadi disajikan di dalam sebuah termometer, maka perhatikan angka yang tertera pada termometer tersebut. Termometer 1 menunjukkan suhu 37 derajat Celcius berada di atas angka 0 derajat Celcius, sehingga ditulis dengan angka 37 derajat Celcius, dengan kata lain bernilai positif. Jadi setiap angka di atas 0 derajat Celcius akan bernilai positif. Sedangkan pada termometer kedua menunjukkan suhu 0 derajat Celcius, yang berada tepat pada angka 0 derajat Celcius. Sedangkan pada termometer ketiga menunjukkan suhu 40 derajat Celcius, tapi letaknya berada di bawah angka 0 derajat Celcius, sehingga ditulis dengan angka negatif 40 derajat Celcius. Nah, untuk setiap bilangan yang berada di bawah 0 derajat Celcius, maka akan ditulis dengan tanda negatif ya. Lalu apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan negatifnya terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dengan demikian, komponen bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Atau pada garis bilangan dapat ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, berada tepat di tengah. Sedangkan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan angka yang berada di sebelah kiri 0 disebut bilangan bulat negatif, yang terdiri dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Di antara keadaan di bawah ini, manakah bilangan bulat positif ataupun negatif? Nah, perhatikan. Daging sapi disimpan dalam mesin pendingin pada suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, di sini dapat kita garis bawahi kata di bawah. Di bawah 0 derajat Celcius mengindikasikan tandanya adalah negatif.
maka dapat ditulis negatif 10 derajat Celcius. Nah, pesawat terbang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kata di atas berarti angkanya berada pada bilangan positif ya, maka dapat ditulis 1000 meter. Kapal selam melaju di kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Kata di bawah lagi nih, maka dapat ditulis negatif 400 meter. Sedangkan hasil penjualan buku di toko A mengalami keuntungan sebesar Rp250.000. Kata untung bernilai positif, maka ditulis Rp250.000. Akan tetapi Tini mengalami kerugian dalam penjualan es hari ini sebesar Rp100.000. Kata rugi berarti negatif, maka dapat ditulis negatif Rp100.000. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Nah, untuk membandingkan suatu bilangan, kita perlu kedua tanda berikut. Tanda lebih kecil dari dan tanda lebih besar dari. Pada suatu garis bilangan, kita harus perhatikan ya, 0 terletak tepat di tengah. Di kiri 0 adalah bilangan negatif, di mana semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Contoh, 2 terletak di sebelah kiri 4. Maka 2 lebih kecil dari 4. Sedangkan 4 terletak di sebelah kanan 3. Berarti 4 lebih besar dari 3. Negatif 3 terletak di sebelah kiri negatif 1. Berarti negatif 3 lebih kecil dari negatif 1. Dan negatif 3 terletak di sebelah kanan negatif 4. Berarti 3 lebih besar dari negatif 4. Nah, untuk hal ini perhatikan tandanya ya, jangan terbalik. Mana tanda yang disebut lebih kecil dari, dan mana tanda yang disebut lebih besar dari. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Nah, ada catatannya nih. Untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil, berarti urutkan dari kiri letak bilangan-bilangan bulat pada garis bilangan menuju ke kanan. Untuk urutan dari nilai yang terbesar, berarti urutkan dari kanan letak bilangan-bilangan bulat pada garis bilangan menuju ke kiri. Nah, pada garis bilangan tersebut, angka-angkanya dapat kita urutkan dari bilangan yang terbesar, dimulai dari 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sedangkan untuk urutan dari nilai bilangan yang terkecil, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya operasi hitung pada bilangan bulat. Di sini kamu akan mempelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi pembagian. Untuk yang pertama, pada operasi penjumlahan, kamu harus ingat, bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan apabila bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif ataupun bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, kita perhatikan ya contoh yang pertama. Untuk bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Begitu juga 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Sedangkan 2 ditambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 1. Karena lebih besar angka negatif daripada angka yang positif. Sedangkan 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Menghasilkan bilangan positif karena 7 lebih besar daripada negatif 4. Begitu seterusnya ya. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada soal di samping.
Rani berangkat dari rumah menuju sekolah dengan berjalan kaki. Setelah menempuh jarak 150 meter, ia berbalik arah menuju ke rumah untuk mencari pensilnya yang jatuh. Setelah berjalan sejauh 40 meter, pensil tersebut ditemukan. Tentukan jarak Rani sekarang dari rumahnya. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan cara pertama, jarak tempuh Rani menuju sekolah diwakili 150 meter. Sedangkan saat dia berbalik arah ke rumah, maka akan diwakili oleh tanda negatif 40 meter. Jadi, jarak Rani sekarang dari rumahnya 150 ditambah negatif 40 akan menghasilkan 110 meter. Nah, untuk pengurangan pada bilangan bulat, nah di sini untuk bilangan positif dikurang dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif maupun bilangan negatif. Contoh, 2 dikurangi 3 akan menghasilkan negatif 1. Kenapa? Karena lebih besar angka yang negatif daripada angka yang positif. 7 dikurangi 4 akan menghasilkan 3. Karena 7 lebih besar dari negatif 4. Sedangkan untuk bilangan positif, dikurangkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. 2 dikurang dengan negatif 3 itu sama saja dengan 2 ditambah 3, sehingga menghasilkan 5. 7 dikurang negatif 4 juga dapat dikatakan 7 ditambah 4 menghasilkan 11 positif. Pada saat angka negatif dikurang dengan angka positif akan menghasilkan angka negatif. Negatif 2 dikurang negatif 3 sama saja ya, dengan kata lain negatif itu juga boleh diartikan utang ya. Jadi saat kamu utang 3, utang lagi 5, 3 maksudnya, utang 2, utang lagi 3, maka utang totalnya adalah utang 5. Nah, utang 7, utang lagi 4, maka menjadi utang 11 atau negatif 11. Begitupun untuk tanda negatif saat dikurangkan dengan tanda negatif akan menghasilkan bilangan yang positif, juga bisa menghasilkan bilangan negatif. Seperti contoh, pada saat negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 akan menghasilkan 1. Ini sama juga dengan negatif 2 ditambah dengan 3, maka 3 akan lebih besar daripada negatif 2, akan menghasilkan 1 positif. Negatif 7 dikurang dengan negatif 4 akan menghasilkan negatif 3. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, suhu di kota A pada pukul 12 malam adalah negatif 1 derajat Celcius. Sedangkan pada pukul 12 siang adalah 7 derajat Celcius. Tentukan beda suhu antara kedua waktu tersebut di kota A. Nah, beda suhu dapat disederhanakan menjadi 7 dikurang dengan negatif 1 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi beda suhu antara kedua waktu tersebut di kota A adalah 8 derajat Celcius ya. Untuk pengerkalian bilangan bulat, bilangan positif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Sedangkan bilangan positif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Nah, bilangan yang negatif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, untuk operasi perkalian ini yang kamu harus ingat adalah pada kasus perkalian, bilangan yang sama tanda saat dikalikan akan menghasilkan bilangan positif. Namun, pada saat bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kamu bisa perhatikan contohnya ya. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, dimisalkan nih, suhu suatu larutan setiap 1 jam turun 3 derajat Celcius. Ini turun, berarti negatif 3 derajat Celcius. Nah, jika suhu sekarang 0 derajat Celcius, tentukan suhu larutan tersebut setelah 5 jam. Maka dapat diselesaikan dengan cara 5 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 15 derajat Celcius. Atau bisa dibaca juga 15 derajat Celcius di bawah 0.
untuk operasi pembagian juga hampir sama dengan operasi perkalian. Kamu ingat, tanda yang sama, yakni apabila bilangan positif dibagikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Begitu juga bilangan negatif dibagikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan positif. Sedangkan bilangan dengan tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk contohnya dapat dilihat ya di tabel samping. Sedangkan untuk dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan pada usaha pedagang Pak Udin yang dalam seminggu mengalami kerugian sebesar Rp49.000. Nah, berapakah rata-rata kerugian tiap harinya? Maka kita harus tahu dulu. Kerugian, kata kuncinya adalah rugi, berarti negatif. Nah, kerugiannya dalam satu minggu diwakili oleh negatif Rp49.000. Dalam satu minggu ya kerugiannya. Nah, kalau untuk tiap hari, maka kita harus ingat, satu minggu terdiri dari 7 hari. Maka negatif 49.000 dibagi 7 menghasilkan Rp7.000. Maka rata-rata kerugian Pak Udin tiap harinya sebesar Rp7.000. Mudah bukan? Sedangkan pada operasi campuran, nah ada dua hal nih. Yang pertama, jika memuat tanda kurung, maka operasi yang terdapat di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jika operasi hitung campuran tidak memuat tanda kurung, maka berlaku operasi positif dan negatif sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Operasi kali dan pembagian juga sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri boleh diselesaikan terlebih dahulu. Namun, pada saat operasi perkalian, pembagian, berada pada satu soal dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus tahu bahwa yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah operasi perkalian dan pembagian. Setelah itu baru lanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangannya ya. Sebagai contoh, nah untuk contoh yang di atas, 3 ditambah 6 sudah dalam satu kurung ya, dikurangi dengan 5, maka sama dengan 3 ditambah 6 dulu, 9 kurangi 5, hasilnya adalah 4 positif. Nah, pada saat 2 dikali, yang di dalam kurung 15 dibagi 3, maka selesaikan dulu. 15 dibagi 3 adalah 5, maka 2 kali 5 sama dengan 10 positif. Sedangkan untuk contoh yang kedua, negatif 4 ditambah 7 dikurang 5. Nah, penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi campuran, maka keduanya boleh mana yang diselesaikan. Namun yang lebih utama adalah yang di sebelah kiri, yaitu negatif 4 ditambah negatif 7 terlebih dahulu ya, diselesaikan, akan menghasilkan 3 positif. Kemudian 3 positif kurangkan dengan 5 akan menghasilkan negatif 2. Contoh yang ketiga, 5 dikali 8 dibagi negatif 10. Maka bisa kita selesaikan terlebih dahulu. 5 dikali 8 adalah 40, dibagi dengan negatif 10 menghasilkan negatif 4. Nah yang terakhir, 4 dikali 2 ditambah 9 dikurangi 30 dibagi 10. Nah ini campuran kan ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Maka kita harus ingat bahwa yang pertama kali diselesaikan adalah yang perkalian dan pembagian. Maka 4 dikali 2 terlebih dahulu menghasilkan 8. Kemudian 30 dibagi 10 menghasilkan 3. Selanjutnya 8 ditambah 9 dikurangi 3 menghasilkan 14. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi bilangan bulat pada hari ini. Selanjutnya, selesaikan tugas ya anak-anak semuanya. Nah, anak Ustazah di sini ada 5 soal yang harus kamu selesaikan. Nah, Ustazah harap kalian mampu menyelesaikannya dengan semangat ya. Dan kamu bisa melihat melalui contoh soal yang telah Ustazah sajikan tadi. Nah, anak Ustazah sekalian, demikian ya materi bilangan bulat yang dapat kita pelajari untuk hari ini. Namun, sebelumnya Ustazah harapkan kalian tetap mengulanginya lagi di rumah. Dan jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Untuk itu, pelajari juga ya. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk anak-anak Ustazah semuanya. Sampai ketemu kembali.